Assalamualaikum Ustaz Izin, mohon nasihatnya kiat-kiat agar istiqomah di dalam ketakwaan. Nah ini pertanyaannya simpel tapi jawabannya berat. Ibu-ibu sekalian, memang betul tema istiqomah itu yang paling inti dari seluruh kebaikan. Makanya sampai Rasulullah mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang paling langgeng, yang paling ajek meskipun sedikit. Coba ibu, ada seorang yang dijamin oleh Allah oleh Rasulullah 3 kali akan menjadi calon penghuni surga. Ternyata tidak punya amalan yang menggiurkan, cuma dia tidak memiliki rasa benci, sakit hati, dongkol kepada orang lain. Itu. Seperti Abu Dhamdham mengatakan, ya Rasulullah, ya fitnah, ghibah, namimah, orang siapapun yang menghina saya, merendahkan saya jadikan sebagai sedekah hidup buat saya. Masya Allah. Itu namanya hati plong. Salamatus sadr. Itu. Makanya ada seorang sahabat yang pernah tanya ke ya Rasulullah, qulli fil Islam la as'aluhu ghairuka ahada. Ya Rasulullah, katakan kepadaku sesuatu yang aku tidak akan tanya kepada siapapun setelahnya. Jadi Rasulullah menjawab apa? Ya. Qul ya Rabbunallah thumma istaqim. Katakan, Tuhan saya adalah Allah. Kemudian istiqamah. Jadi istiqamah itulah yang paling utama. Sedekah, ibu langsung 1 juta, terus habis itu 5 tahun nggak pernah. Mendingan sekarang sekenanya 1.000, kalau 1.000 nggak nemu duitnya sekarang ya. 2.000 ya, 2.000, 5.000. Dan nggak apa-apa dilatih. Lagi ta'lim, latihan pertama, ya. Masukkan ke kotak 5.000, nanti taklim berikutnya 10.000, taklim berikutnya 20.000, mulai deg-degan. Gitu. Nah, mulai 50.000, nah ini. Nah, bulan depannya berikutnya mulai dihitung, masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Yang merah halus-halus, kan gitu. Gitu, sampai dihitungnya sama suara tokek nih. Masuk enggak? Masuk enggak? Itu. Oke, ya enggak apa-apa dilatih. Karena subhanallah, ini Rasul yang mengatakan, Bu, dan kita banyak buktikan. Mana qasamalun min sadaqah. Makanya tadi sifat orang muttaqin kan 3, tadi belum saya lanjutkan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kalau malam hari jarang meletakkan lambungnya di tempat tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur jadi habis atau di sela-sela tahajud, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, ada saja hartanya hak untuk yang minta dan yang enggak minta-minta. Makanya ciri orang muttaqin dalam surat Ali Imran kan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang selalu infak dalam keadaan lapang sempit. Jangan sekarang kaya nunggu kaya, jangan berbagi tidak nunggu kita itu wah rugi enggak. Memberikan kepada orang tidak nunggu kita itu lebih kaya. Dan membahagiakan orang tidak harus kita dalam keadaan bahagia sempurna. Bahkan mungkin kebahagiaan yang kita berikan kepada orang itu sebab datangnya kebahagiaan yang telah hilang. Makanya Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala mu'min. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Nyenengin orang. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan seseorang meski hanya sekedar menggayungkan atau mengayunkan ember ke ember orang lain untuk diisi air. Syukur-syukur dompet diisi dompet orang lain.
Tuh seneng tuh. Ya gitu. Atau kita walau antal akhaka biwajhin talik, hanya sekedar bermuka ceria. Meskipun hati kita sedang teriris, ya, entah itu benci, entah sedih, tetap kita usahakan untuk senyum. Gitu, ya. Oleh karena itu di sini kiat istiqomah. Jadi akhirnya satu ceramah, Bu, sampean ini tanyanya. Jadi salah yang tanya apa salah yang jawab ini? Ya, kiat saya singkat aja, nanti ada kiat-kiat istiqomah nanti insya Allah. Satu, kita harus tafaqquh fiddin. Gak mungkin kita itu bisa istiqomah tanpa ilmu. Ilmu itulah yang menggiring kita untuk bisa istiqomah. Kebodohan itu yang bikin kita itu gak istiqomah. Kedua, selalu mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir dan doa. Yang ketiga, kita harus terus dekat dengan firman Allah dengan apa? Membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita harus dekat dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu, ibu-ibu, yang bikin kita mau oleng, ditegakkan lagi. Jangan gitu. Minimal dinasihati, ditegur. Nah, kan gitu. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhkan dari orang-orang bodoh, orang-orang yang sekarang ini menggelincirkan kita. Dijauhi lingkungannya, orangnya. Ini seputar itu aja, itu yang penting. Kalau kita itu bisa menjalankan insya Allah.